Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawiru buyutakum bis sholati wal qiraatil Qur'an. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhtadin yang kami muliakan, Pak Ketua Takmir, para kesepuan, ibu-ibu, baik yang saya kenal maupun yang tidak kenal barangkali ada, dan jamaah semuanya kami muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa sehat dan senantiasa semangat menghadapi dan menjalani bulan Ramadan ini yang sudah tinggal beberapa hari lagi. Di beberapa masjid pernah saya sampaikan, orang dalam menghadapi dan menjalani bulan Ramadan itu seperti Mbah Kakung dan Mbah Putri yang mau kedatangan cucunya dari jauh. Wonten mboten menika Bapak Ibu sing gadah putu tebih, putune teng Sumatera, aja meneh Sumatera lah, mungkin putune ada nang Bantul kidul kono kae. Kadang-kadang ming setengah tahun nilai Mbah Putri Mbah Kakunge, pemenang sing Sumatera mungkin setahun sepisan lebaran wangsul. Dikabari, Mbah, sesuk aku arep ning jeblok Ramadan. Wah, Mbah Putri Mbah Kakung seneng banget. Kasure diresiki, kamare dihias. Wonten ibu-ibu lewat omah, ngopo ya Bu? Ora izin banget, iki putuku arep teko. Pokoke putuku sing paling tak sayangi arep teko sesuk Ramadan. Diresiki kamare. Macam-macam lah pokoknya, disediakan segala sesuatunya yang disenangi oleh cucunya. Mbah Kakung ora gelem kalah. Pit-pit diresiki pit cilike, sepedane sing ontel ratu dinggo diresiki nggo boncengke putune keliling jeblok. Nah, Mbah Kakung Mbah Putri senang banget. Itu belum datang. Ketika cucunya datang, tambah senang. Dijak muter-muter dan sebagainya. Ditakoni kuwi nek tekan bodho to, Le? Ora ya, Mbah. Kamu bodho bali meneh nang Sumatera. Lah piye? Ya wis ora apa-apa, sing penting mumpung ning kene karo Mbah Kakung Mbah Putri tak seneng-seneng. Selama cucunya ada. Nanti kurang 2 hari Mbah Kakung Mbah Putri ini kok cepet banget yo, Le, ora kerasa yo, Le. Kita lagi wingi ning kene wis arep bali. Baru dijajake. Mbah Putri tuwa kelambi. Nah, orang dalam menghadapi Ramadan dan menjalani Ramadan juga seperti itu. Ada yang Ramadannya mau berakhir itu kok cepet banget ya. Karena dia tahu keutamaan bulan Ramadan itu, sehingga ketika Ramadan akan berakhir dia sedih. Kita belum maksimal sholatnya, belum maksimal baca Qur'annya. Tapi kalau orang yang nggak tahu keutamaan bulan Ramadan, syukur bismillah entek Ramadan ini. Dilomone bodoh, rasa repot-repot poso ngelih awan bengi rasa turu. Dililit tarikan infak. Karena dianjurkan perbanyak infak, kan seperti itu. Nah, itu ada 2 macam. Kalau jamaah muda kan mesti yang seperti yang pertama tadi itu, menghadapi cucunya mau pulang itu rasanya betul, belum maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita menjalani Ramadan ini juga tentu akan tetap dijaga keistiqomahan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan puasa ini kita sering dituntunkan untuk memperbanyak infak, memperbanyak sholat sunnah, apalagi yang wajib tetap terjaga tentunya.
dan seterusnya termasuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan nanti konsistensi ibadah kita itu akan berlanjut setelah ibadah puasa selesai. Walaupun faktanya biasanya setelah puasa selesai ya suasananya berbeda lagi. Tapi yang kita harapkan paling tidak kita punya komitmen masing-masing untuk terjaga keistiqomahan dan konsistensi kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dituntunkan memperbanyak Al-Quran, tadarus, mudah-mudahan nanti setelah Ramadan juga kita tetap terjaga konsistensi kita membaca Al-Qur'annya, walaupun sedikit tetapi sering. Karena ibadah itu katanya kalau sedikit-sedikit tapi sering itu lebih baik daripada jarang walaupun sekali ibadah banyak. Tapi lebih baik sedikit-sedikit tetapi konsisten. Bapak Ibu yang saya hormati, membaca Al-Quran itu memang dituntunkan berbanyak, apalagi di bulan puasa. Karena membaca Al-Quran itu tidak hanya berdampak kepada pahala, tetapi juga berdampak kepada kondisi psikologis. Membaca Al-Quran itu akan berdampak kepada ketenangan jiwa. Dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Membaca Al-Qur'an itu bisa berdampak karena Al-Qur'an itu diturunkan sebagai obat, penawar bagi orang dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran itu akan berdampak atau berfungsi sebagai obat kalau Al-Quran itu dibaca dan diamalkan. Tapi kalau Al-Quran hanya disimpan di lemari dari mulai ijab kabul sampai usia tahunan itu berlangsung tidak pernah dibuka, Al-Quran itu hanya menjadi hiasan, eman-eman. Karena itu Al-Quran mahar dari suami, nggak pernah dibaca, maka tidak akan berfungsi sebagai obat penawar. Akan berfungsi kalau Al-Quran itu dibaca, dan tentunya isinya dipelajari dan diamalkan. Itu akan menjadi fungsi sebagai obat penawar yang akan menghilangkan penyakit jiwa tentunya, bukan penyakit fisik. Ya. Kalau dulu ada orang mengatasi penyakit fisik, mungkin penyakit fisik yang batuk atau dan sebagainya lah itu diobati dengan Al-Quran, Al-Qurannya itu dibakar, kemudian arangnya itu dimakan. Zaman dulu, zaman sekarang udah nggak ada, apalagi dijeblok. Ya. Tapi penyakit-penyakit hati ini yang akan diobati dengan membaca Al-Quran. Iri dan dengki, resah dan gelisah itu kita obati dengan membaca Al-Quran. Janji Allah ini bukan janji ustadz, bukan janji penceramah, tapi janji yang Allah akan memberikan penawar bagi orang yang membaca Al-Quran dan memberikan rahmat bagi orang yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, satu ketika sahabat Ibnu Abbas pernah didatangi sahabatnya bertanya, Ibnu Abbas, saya minta nasihat, apa dan kenapa? Saya ini beberapa hari terakhir ini pikiran saya tuh nggak konsentrasi, jiwa saya tuh resah dan gelisah. Tidak disebutkan dalam kisah itu kenapa dia tidak konsentrasi dan kenapa dia resah dan gelisah. Barangkali mikir hutang, atau barangkali mikir anaknya nakal, atau barangkali macam-macam lah itu. Selalu iri gitu kan. Lihat tetangga berhasil, lihat tetangga sukses, dia iri. Sehingga menimbulkan resah dan gelisah. Maka Ibnu Abbas memberi nasihat, gampang gue obatin. Apa Ibnu Abbas? Yang pertama, kamu baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan baik, dengan tumakninah. Wah, aku reso maca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, kamu cari orang majelis atau orang yang sedang membaca Al-Quran, kamu duduk di situ, kamu simak, kamu dengarkan dengan baik. Gampang. Alasan apa lagi? Orang iso maca terus
macam-macam boleh dengarkan Al-Quran. Sekarang media untuk mendengarkan Al-Quran sangat banyak. Mungkin Bapak Ibu di rumah tidak punya Al-Quran, tetapi Bapak Ibu dan anak-anak Ibu punya HP, masing-masing punya dua. Gimana? Al-Quran bisa dibaca di situ. Oke. Tapi ini ternyata di Wojo itu malah sing macam-macam, bukan Al-Qurannya dari HP itu. Sekarang banyak dan mudah media bagi kita untuk membaca Al-Quran. Nah, kata Ibnu Abbas, membaca Al-Quran atau mendengarkan orang yang membaca Al-Quran itu akan menenangkan jiwanya. Terus yang kedua, nasihat dari Ibnu Abbas itu adalah kamu datangi majelis taklim atau majelis yang di situ bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dirimu kepada kebaikan-kebaikan. Bukan majelis yang mendekatkan kamu pada iri dan dengki, bukan majelis yang mendekatkan kamu kepada rasa-ngerasani orang lain, tapi majelis yang mendekatkan kamu, mendekatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kebaikan-kebaikan. Bukan majelis yang kalau kita datang ke majelis itu malah menjadi majelis itu dibanding. Oh, ibu kae gelange anyar. Oh, ibu sing kiwa kae klambine apik banget. Ibu sing mburi kae hiasane akeh banget. Ibu sing kono kae kosmetike wah, larang gitu ya. Itu kan majelis yang malah mendekatkan kita itu menjadi studi banding. Nanti pulang-pulang, Pak, pokoknya aku tuku kayak gelang koyo ibu kae. Aku sesuk kudu ganti kosmetik sing koyo ngono kae. Tolong ajak aku Pak nang toko kosmetik sing paling apik. Itu karena mendatangi majelis yang membuat kita menjadi malah majelis studi banding dan majelis iri dengki. Gitu ya. Konon ada ibu-ibu yang karena dia iri melihat ibu-ibu itu selalu oh itu kosmetiknya itu kosmetiknya mereka itu dari Prancis, itu kosmetiknya itu dari macam-macam. Dia datang ke toko kosmetik yang paling top, tanya kepada pegawai tokonya itu, pokoknya aku golekin kosmetik yang paling larang, sing aku ini cocok opo mas kira-kira. Petugas tokonya itu tanya, ibu itu kalau dilihat dari wajahnya itu seperti umur 27 tahun. Kalau dilihat dari pakaian, cara berpakaian, ibu ini seperti ibu-ibu yang masih usia 30 tahun. Kalau dilihat dari cara bicaranya, ibu ini seperti ibu MC yang umurnya 35 tahun sudah profesional. Padahal ibu ini umurnya udah 60-an. Tapi sama petugas tokonya itu seperti itu kan. Kalau dari lihat cara gaya ibu ngomongnya ini, seperti ibu-ibu yang baru manten baru. Iya, terus kosmetiknya apa? Nanti dulu Bu. Dari 27, 31, 30 tahun tambahnya jadi berapa? Wah, ternyata karena dia tertanya, aku itu umurnya piro Mas? Coba tebakan itu. Dia suruh nebak umur saya itu berapa. Maka petugas tokonya itu menghitung 27 tambah 30 ya berarti lebih. Ada dikerjain sama petugas tokonya itu karena ibu suka iri dengki. Atau konon ada, tapi ini maaf, contohnya hanya ibu-ibu, tapi bukan berarti ibu-ibu yang selalu berbuat seperti itu. Bapak-bapak juga bisa, jangan nanti kemudian pulang itu kalau Bu rumah mau penceramah sama Pak Sopri. Tapi bapak juga bisa. Konon ada pegawai, menurut saya ya ini pegawai ASN lah katakanlah gitu ya, masih pangkatnya masih muda gitu. Ya sudah agak senior tapi masih itu. Nah kemudian di sebelah rumahnya itu sama-sama ada pegawai yang sama statusnya gitu, tetapi dia lebih muda. Nah si ibu ini ketika nganter bapaknya ke pagar rumah mau pergi ke kantor, itu kan pamitan, Bu tak tinggal sih Bu, hati-hati nang omah. Yo Pak, Bapak hati-hati nang omah. Besok-besoknya seperti itu. Terus ini lagi ada perubahan. Yo Pak hati-hati yo Pak. Pak kayak sebelah kayak kata PNS ASN bilang wingi-wingi tapi katanya kok motornya sampai HP yo Pak. Masuk meneh dipamitin lagi, Pak kayak wingi tuku motor saya tuku mobil ya Pak. Akhirnya dia tuh bapaknya ini karena kepikiran terus.
pesan dari istrinya ketika dipamit itu, sehingga mikirnya di kantor gimana caranya bisa memenuhi keinginan istrinya itu, punya mobil yang bagus, punya motor yang bagus, akhirnya dia terjerat korupsi suaminya, tapi karena bisikan dari istrinya. Saya nggak tahu ini pasalnya, kalau istrinya itu bisa kena pasal apa enggak ini menyebabkan korupsi ini. Kita nggak usah bahas itu. Nah, tapi ini karena mendatangi majelis yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi majelis yang mendekatkan kita kepada maksiat. Kemudian nasihat dari Ibnu Abbas adalah, terakhir, kamu bangun di sepertiga malam, kamu panjatkan doa kepada Allah, kamu tunaikan sholat pada malam itu di saat orang masih banyak yang asik dengan tidur, lelap dengan tidurnya, kamu bangun, ambil air wudhu, sholat, baca Quran. Insya Allah hilang semua penyakit hati itu. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir sabda Rasulullah yang saya bacakan di atas, Nawiru buyutakum bisolati wal qiraatil Quran. Perintah untuk menghiasi rumah kita dengan sholat dan dengan bacaan Al-Quran. Sholat tentunya sholat sunnah di rumah, karena sholat wajibnya itu di masjid. Atau sholat yang ketika kita berhalangan ke masjid, kita tunaikan di rumah. Rumah yang ada hadis lain, rumah yang tidak dihiasi dengan bacaan Al-Quran, maka penghuninya akan merasa sesak, walaupun rumahnya besar. Tetapi rumah yang sering dihiasi dengan sholat dan bacaan Al-Quran, penghuninya akan merasa tentram, pergi keluar rumah akan terasa kangen dengan rumah untuk pulang, karena rumahnya ngangeni, rumahnya sejuk, hubungan orang tua dan anak, suami istri, semuanya berjalan secara harmonis. Itu rumah yang selalu dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan selepas Ramadan kita diberi keistiqomahan, konsistensi untuk beribadah membaca Al-Quran. Konsistensi secara pribadi, kita membaca Al-Quran, memperbanyak. Caranya apa? Mudah. Sekarang tantangannya besar. Tantangan lingkungan di luar, tantangan di dalam, HP misalnya, mengurangi kita untuk minat baca Al-Quran. Saya kalau di rumah ada Al-Quran, maghrib sampai isya, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada komputer nyala, pokoknya maghrib sampai isya mati kabeh. Wayahe mangan bareng, nek ana sing dipangan. Wayahe maca Quran, wayahe canda anak istri kumpul bareng. Minimal itu, minimal. Sehingga nusewu, barangkali kalau ada Pak RT atau siapa nelpon saya maghrib sampai isya, hampir tidak pernah bisa. Karena saya maghrib isya semuanya mati HP. Tapi kita coba dari yang paling kecil. Yang kedua, istiqomah secara jamaah. Kalau di Al-Muhtadi ini saya dengar Ramadan ini khatamnya sudah 5 kali. Gitu. Nah, nanti habis Ramadan diteruskan lagi. Saya alhamdulillah di musola saya tadarus, ini sekarang sudah juz 27 kelompok bapak-bapak, hari Jumat khatam, hari Minggu mau khataman. Tapi mereka janji sendiri, Pak, pokoknya sesuk walaupun khatam hari Jumat tetap diteruskan, ulangi meneh tekan Ramadan rampung. Syukur-syukur Pak Sofri tolong difasilitasi bar Ramadan awake dhewe tadarus meneh rutin, diteruskan meneh. Ayo, nggak apa-apa, saya dukung dan saya senang. Tahun kemarin juga seperti itu. Setelah Ramadan selesai, bapak-bapak pada kangen, ibu-ibu. Pak, ya caranya ben suasana subuh itu terus ada di musola kita. Nah, terus pripun nyuwun, minta ada setiap subuh itu kapan, seminggu sekali atau sebulan sekali itu ada pengajian, kemudian disuguhi panganan. Alhamdulillah sampai kemarin sudah berjalan sebulan sekali habis subuh, dilalah rezekinya kan ada. Pak, sesuk kula ndamelke jenang krecek nggih subuhan. Pak, sesuk kula tumbaske sayur kali kerupuk dibagi untuk jamaah subuhnya. Sudah berjalan. Besok diteruskan lagi, ya mudah-mudahan seperti itu istiqomah secara jamaah. Mudah-mudahan kita akan selalu diperkuat iman dan takwa kita pada Allah. Untuk itu cukup dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.